Jadi teman-teman harus paham ya, circle of competence bro. Tahu apa yang bisa dikerjakan dan apa yang nggak bisa dikerjakan. Itu dia bilang dia nggak ngerti adalah act of humility sebenarnya. Dia Benar. sadar bahwa kapasitasnya terbatas dan bagusnya sebenarnya seperti itu bro. Karena Iya. nggak banyak orang investor profesional ya, gue kasih tau ya, yang bisa beat the market nggak lebih dari di tangan gue loh. Yaitu tandanya dia melihat ke kaca dan melihat dirinya sendiri. Iya. Karena orang kadang melihat ke kaca terus melihat dirinya tuh Michael Burry bro. Iya, nonton Big Short sekali. Terus kayak gini. Iya. Iya. Padahal kredit default swap aja nggak tahu, CDS aja nggak tahu. Betul, gue short ya S&P itu. Iya, support. Resistance nih, support. Enggak, kalau support ini main PUBG juga support. Iya, Main PUBG. Support. betul. Support. Ada yang bilang, Apa itu? broker Indo ada yang bisa beli saham US dong bang? Nggak ada, jawabannya itu CFD, Contract for Difference, atau alias sampah. Lu beli sampah kalau beli sini. Jadi jawabannya gimana cara belinya? Ya lu carilah apa, lu banyakin duit lu buka bank di Singapura terus lu beli. Ya, CFD itu basically isinya sampah. Ya, CFD itu stands for Car Free Car Day. Free Day. Yes. Kalau gue ditanya, apakah mau nggak lu beli indeksnya Vanguard terus gini tapi CFD? Ah lu aja deh. Jadi dan kalian bisa kena tax kan kalau misalnya dari luar negeri ya teman-teman ya. Yes. Jadi jawabannya buka di luar negeri saja kalau mau beli. Oke. Nah gimana bro kalau orang yang kayak mungkin Ya. dia ngerti dia pengen bermain-main di single stock atau di crypto itu gimana menurut lo? Ya bermain-main nggak apa-apa kan, Ya. tapi asal tahu jalan pulang. Iya. Rebalancing lagi ke main portofolionya. Karena ya gini kadang orang kalau udah main tuh malas pulang bro. Betul. Ya, istilah ya main sekali dapat stok bagus terus multi bagger, terus dia mikir Dia bisa bisa begitu lagi. cari bagger lagi. Kan bayangin bahkan Michael Burry Iya. total fundnya dia sama uang kita sekarang ini kalah kayaknya. Jadi ini kalau nggak siap keder, Iya. jangan cari multi bagger. Nah bayangin, Ya. kalian misalnya mau bilang, oke, gue mau jadi seorang investor aktif gitu kan. Lu bisa nggak tadi ada orang kok cuma ngomong kayak Archer, lu langsung tahu itu perusahaan apa, Iya. yang bikin siapa, perusahaan apa. Berarti kan di otak gue ini ada database ribuan company gitu. Lu tanya gue bahkan misalnya Indonesia perusahaan apa, gue bisa jawab perusahaannya ngapain, direkturnya itu mungkin siapa, manajemennya. Karena gue dari kecil ngeliatin begituan. Dan Iya. itu hobi gue. Kalau itu bukan hobi lu, dan menurut gue aja ya, menurut kita aja susah banget loh ngalahin indeks. Iya. Sulit. Buat gua ngalahin S&P 500 itu sulit. Jadi kalau lu mikir kayak, oh lu bisa stopping multi bagger, tai anjing lu. Gua bilang Kok sini. tikernya itu terus yang dipamerin. Iya. Ya. Jangan. Tikernya Jangan sama gitu. terus. Jangan bilang multi bagger bisa double itu ajaran sesat. Investasi itu yang penting jangka panjang ya 10 sampai 15% aja. Jangan ngincar 2x, jangan ngincar 3x. Gedein income, ya bro. Ya. Jangan kebanyakan gaya hidupnya. Lu investasiin, ada yang kemarin ada yang ingin gue lagi, ada yang bilang dulu gue ngajarin 80%. Ya kalau lu bisa 80% tabung ya 80% dong, gimana sih? Makanya. Ya. Itu kan gue tangganya tuh minimal 20%. Tapi kalau lu bisa 80%, ya lu gaji 100 juta nih. Bisa hidup 20 juta, 80 juta bisa Ya investasi. malah keren. Semuanya lu taruh keren gitu. Ya. Jangan jangan tergiur lah teman-teman. Jangan tergiur investasi itu bisa berlipat-lipat. Kalau memang bisa lipat nggak bakal ngajak orang bro. Lipat. Karena tinggal ngutang sama bank aja kalau gitu. Lu ngutang aja langsung ambil corporate loan dari Mandiri, BNI, BCA, BRI. Ambil 1 triliun, ayo investasiin. Jawabannya nggak bisa gitu. Dan balik lagi ada 2 cara kan bro Iya. di market. Ada yang praktisi dan ada yang ngemeng. Nah bedanya praktisi sama ngemeng itu apa? Di market finansial tuh nggak bisa ngemeng. Misalnya, oke, lu punya ticker, lu beli saham ABCD. Nah itu gue jawabnya gue bisa buka di Bloomberg nih, HDS gue cari, ya. Bisa kelihatan DPS-nya. Kayak misalnya gue shareholder nomor 100-an di salah satu bank paling besar di negara ini. 100, ya paling besar gak sih kayaknya? Pribadi gue harusnya paling besar. Personal. Di luar PT Asset Management harusnya paling besar. Itu di DPS kalian cek aja, tanya emitennya. 180 ya. Nomor 180 gua. Itu ada di sini. Ininya. Di HDS kalian bisa cari, ya. Nah, tapi kalau misalnya orang Indonesia bilang, "Oh, katanya pegang puluhan M, ratusan M." Mana coba nih gue cari ya. Emiten apapun. Nggak ada di sini. Misalnya floatnya dipegang 90% nih sama satu PT. Nggak ada, jawabannya nggak kelihatan. Kalau gue sih ada ya namanya. Nah, nggak ada tuh.
Kan kalau ada yang jelas tuh Norges Bank. Coba bro, tunjukin bro. Trimegah Asset Management nih. Nah. Ada bro namanya bro. Gak lihat gue, Trimegah. Samuel kan. Trimegah Securities, Trimegah Asset Management. Itu dirutnya teman baik Pak Antoni itu. Ada Mandiri Sekuritas, Bahana, TCW, State Street. Kan bisa dilihat. Jadi jangan ngemeng terus bisa ganda-ganda ya. Karena finance tuh gak bisa ngemeng. Semuanya terbuka, emiten punya DPS, clear semuanya kecuali barang-barangan crossingan. Barang-barang crossingan gitu. Ya. Jadi berapa sih return investasi yang bisa diekspektasikan sama manusia normal? Jawabannya sebenarnya bahkan nggak 15%. Iya. Kita ngomongnya 10. 10 ya. 10 sampai 15 itu alpha edge-nya tuh itu nanti kita share lah. Kita ada beberapa perusahaan yang kita suka sekali yang compounding selama 100 tahun terakhir tuh revenue-nya naik 10% loh, bayangin. 100 tahun revenue naik 10%. Ya, itu salah satu stock pick US jagoan gue juga. Ya. Yang menurut gue akan compounding ke depannya, tapi itu paling ngalahin indeks 3%. 4%, gue nggak bakal janjiin lu kayak oh ini bisa berlipat-lipat. Bahkan kita selama kita di cryptocurrency aja ngalahin indeksnya sulit ya bro ya. Ngalahin Bitcoinnya kita setengah mati ya. Jadi susah teman-teman, nggak segampang itu. Ya karena itu kalau teman-teman mau individual stock picking ya dia drop 50%, itu asetnya harus double. Ya. Betul. Terus kalau kamu misalkan entry-nya tunggal, lump sum, ya kena pucuk juga harus naik bisa kayak 4-5x. Baru BEP. Setuju. Terus kamu udah kayak nggak punya cash on the side, terus kamu nggak bisa nembak apa-apa bro. Akhirnya cuma nembak di komentar kayak. Betul. Nyangkut gitu. Nyangkut. Makanya jadi hati-hati ya kalau kamu indexing ya. Kayak gold tadi lah. Berapa sih paling pol? Ya gold tuh paling pol turun 8% setahun. Historical nggak ada ya sampai 15 gitu dia, jarang. Iya, jarang. Ya kita lihat chartnya juga. Coba kan. boleh. Ya, misalkan kita lihat chartnya gold ya. Di sini pun ya apakah ada koreksi juga ada. Cuman kan kita lihat ya setiap kali drawdown-nya juga cuma 8% ya. Ini juga drawdown 10% ya. Ini juga drawdown 10%, 17% ya. Cuman ya naiknya emang nggak signifikan. Ya itulah kenapa ya kita ngomong safe haven asset ya dari 2022 ya naik ya cuma double. Cuman kan balik lagi. Ya. Kamu kalau ada ya kita ngomong ya resikonya cuma turun 8% tapi naiknya double dalam 3 tahun. Betul. Itu bet yang lebih bagus loh daripada ada chance turun 80% tapi bisa 3x gitu ya. Kalau kita lihat dari perspektif risk to reward kita ngomong. Make sense. Ya kenapa nggak semua duitnya ke aset yang lebih safe ya, saya nggak ngomong cuman gold. Kan ada banyak ya individual stock pun yang di Indonesia juga ada kok yang bagus. Iya bahkan simple deh, lu bisa beli gold aja ya. Contoh ya, ini kita paling kuno deh. Ya kan lu punya income gede 80% lu bisa tabung income beli gold lu pasti well off kok. Oh iya. Pasti lu jadi wealthy individual. Bahkan lu ngertinya misalnya kos-kosan deh. Lu beli kos-kosan 15 kamar banyak gitu, 30 kamar. Lu bisa jadi wealthy individual selama ya lu gak mismanage. Tapi kan ada keribetan di dalam manage itu dan IRR-nya gak sebesar yang gue bilang tadi. World Index, S&P 500. Karena dengan lu beli S&P, lu beli Nvidia, lu beli Apple, lu beli Meta, lu beli Microsoft. Lu beli monopoli dunia. Gitu. Ya atau mungkin kalau mau semua ya beli VT sekalian kan. Atau beli VT sekalian lu beli dunianya aja. Cina lu dapat, nah, Nestle ini kita lihat lah ya dapet. Vanguard Total World Stock Index ya. Wah anjir ini malah VSEP lebih tinggi dari S&P bro. Ya, kalau kita ngomong ya, kita lihat lah ya. Dia dari bottomnya ya kemarin setelah yang berita tarif itu ya. Dia sempat ke 100 ya bro tapi langsung ke 127 loh. Naiknya 27% VT. VT yang VSEP ya. Bener. Dan ini pun juga gainnya lebih banyak dari S&P. Ya kita ngomong S&P masih belum break resistance. Ini juga sama. Kalau ada tanya kenapa ada spread ya antara VT dan juga S&P tapi chartnya mirip. Ya basically weighting yang paling berat di sini tuh juga S&P. Iya, 60-70% Nah, lah. ini mungkin yang dia spread lebih tinggi beberapa persen tuh mungkin saham-saham ngasal di India tuh. Nah, itu ya. Jadi kayak I think it's ya kita lihat ya. Misalkan kamu VT ya, Vanguard Total Index ya. Basically ini kayak indexing ya semua ini. Ya, aset equity di dunia ya. Dia pernah ya drop 30%. Tapi ya kita lihat ya upside-nya ya dari bottomnya juga. Dia naiknya lebih tinggi. Ini gue mungkin mau address dikit ya sebelum penelpon yang terakhir ya bro. Ada yang nanya, kenapa misalnya yang gaji UMR nggak ada di sini? Karena gini, kita beneran telepon itu by urutan yang ada di isi form. Jadi isi formnya kalau misalnya tembus formnya benar, kita pasti telepon kamu. Mau berapapun gajinya. Tapi kan itu tesis awal gue. Kalau lu UMR lu pasti orang goblok. Jadi mungkin ngisi form aja cacat.
gitu. Mungkin lu isi formnya cacat makanya kagak ditelepon. Jadi kita telepon tuh berdasarkan kriterianya lu ngisi formnya bener kita pasti telepon berapapun gajinya. Ya kebetulan ya emang SDM tinggi bro yang isi formnya bagus. Makanya Gitu kan? diseleksi sama tim kita ya. Ya itu bukan diseleksi, form yang nyeleksi mereka kan sebenarnya. Oh iya. Jadi yang nonton kita juga banyak SDM yang tinggi sebenarnya karena kan yang berisi kan biasa emang yang UMR aja itu yang kayak gitu. Ya kalau kalian nggak mau nonton kita nggak usah nonton, kita nggak pernah peduli juga gitu. Karena orang yang levelnya lebih tinggi mereka sangat menghargai ilmu bro di luar negeri, mereka sangat menghargai ilmu. Ini gue yakin ya kita dia ngomong aja Inggris yang ya. di luar Nomor satu negeri, ini kita. sebenarnya dia aja yang di luar negeri pun juga kayak ya menghargai lebih tinggi bro, karena kan dia juga nggak mau ketemu keluarganya dan kerja di sana. Benar. Jadi semua ya orang ya yang kita ngomong ya tadi kebetulan karena dipilih ya sesuai dengan formnya kan. Dipilih sesuai dengan formnya, kalau lu nggak bisa isi formnya benar lu nggak ditelepon gitu, simpel banget ya. Indonesia juga ada yang bilang misalnya, oh ini formatnya seperti apa, gue kasih tau format seperti ini, itu tidak ada di luar negeri. Ada yang bilang, oh tapi ini formatnya, ada yang bilang mirip sama misalnya DFRMC bro. Yeah. DFRMC itu sarannya suruh lu beli growth mutual fund, itu saran orang goblok gue kasih tau lu. Oh iya. Semua growth mutual fund itu underperform indeks S&P 500. Dan kita kan juga sesuai dengan Itu keadaan orang tua penelpon tuh kan. bego gitu. Kita sesuai dengan keadaan penelpon. Kalau tadi ada yang masih bisa trading ya nggak apa-apa trading. Kalau ada yang bisa hold ya. Lu bayar deh Individual financial stock juga bisa. Financial advisor yang 80 juta per jam itu belum tentu tahu apa yang gua tahu. Bedain US sama Ireland ETF gimana, nggak tahu mereka caranya gimana ya. Dan itu nanti kita bakal share semua bro di platform kita ya.